singkatan dari Persatuan Umat Kristen Pancasila. Yang kerennya itu Pancasila yang menyebabkan ini punya wibawa, khususnya juga pada waktu kita berhadapan dengan mereka yang non Kristen, termasuk tokoh agamanya, karena negara kita adalah negara Pancasila. Nah, dikatakan kita adalah Persatuan Umat Kristen Pancasila. Jadi Pukrip ini sesungguhnya menjadi wadah bagi umat Tuhan, ya, yang ada di Indonesia, supaya kita ini boleh bersatu seperti sudah dijelaskan tadi. Saudara, saya memang diminta oleh pusat jadi ketua Dewan Pertimbangan atau Dewan Pembina untuk wilayah Banten. Pak Filipus adalah ketua wilayah Provinsi Banten. Tapi bukan berarti Pukrip itu punya kita. Jadi buang dari pikiran saudara kalau saudara merasa itu Pukrip punya Pak Hebron, punya Pak Filipus, atau punya si A, si B, nothing. Jadi kita tidak ada di situ. Ini adalah satu wadah ormas Kristen, organisasi massa Kristen, sama seperti NU Muhammadiyah. Ya, di mana saudara ini terus terang aja sangat-sangat menguntungkan buat kita. Kita punya gereja lokal, terus aja di sekitar kita itu masjid tempat biji. Tapi kita tidak bawa nama gereja di sana, kita bawa nama Pukrip. Ya, jadi saudara tentunya tahu terlalu riskan kalau kita bawa nama gereja di kita. Jadi dengan kita pakai bendera Pukrip ini sendiri itu sangat menolong kita. Ya, bisa diterima oleh saudara di dalam kesempatan ini, karena memang ini jadi wadah untuk mempersatukan tubuh Kristus, ya, umat Tuhan, ya. Maka saya lihat Tuhan mau pakai ini sebagai sarana jembatan saja, ya, untuk membawa lawatan Tuhan atas kota kita dan bangsa kita. Dalam hal ini untuk legalitas. Tadi sudah disinggung oleh Pak Cahya bahwa memang kita perlu ada badan hukum lah, organisasi yang punya badan hukum yang bisa menaungi kita. Nah, pas kita ini ada dalam Pukrip, Tuhan mau pakai Pukrip ini. Singkatnya seperti itu. Karena itu pada prinsipnya saudara, karena tujuan kita adalah untuk membawa lawatan Tuhan atas kota atas bangsa kita mau dipakai Tuhan sebagai alat untuk menggenapi itu. Karena itu saudara, kita ada di Pukrip ini dan hari ini siang ini kita berkumpul di sini. Jadi itu tujuannya. Ya. Itu yang saat ini Tuhan mau pakai. Karena itu saudara jangan merasa bahwa Pukrip ini milik si A si B. Saudara bergabung, ini akan jadi milik bersama. Ya. Rumah kita sendiri. Karena itu saudara, karena Pukrip ini juga belum lama berdiri dan dia juga sedang dalam berproses juga. Karena itu saudara, ini yang perlu saudara ketahui, ya. Jadi ini cuma wadah aja. Kita tidak mau cari nama di sini. Kita tidak mau memperlebar kerajaan Pukrip. Nah, tidak ada. Ya, kita mau perlebar kerajaan Kristus. Ya. Karena itu pada waktu kita menyusun undangan, brosur juga spanduk yang dicetak, kita itu saudara diskusi banyak lebar. Ya, sempat dirubah beberapa kali. Ya. Saya katakan bahwa mau Pukripnya tulis kecil, mau Pukripnya nggak ada masalah buat kita. Yang penting gereja-gereja Tuhan merasa ini kegerakan mereka. Ini kebangkitan rohani mereka. Di mana saya percaya bahwa saudara yang datang ke sini itu pasti Tuhan sudah pilih. Tuhan yang bawa saudara. Kalau enggak, saudara nggak mungkin ada di sini. Saudara, satu firman yang Tuhan taruh di saya yang saya mau sharingkan dalam Yeremia 1 ayat 9-10. Saya bacakan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya Aku menaruh perkataan-perkataanmu ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat kau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun
dan menang. Saudara, kita diberikan otoritas oleh Tuhan untuk mencabut dan merobohkan apa yang ditanam iblis atas kota kita, apa yang ditanam iblis atas gereja di kota dan bangsa kita. Tadi sudah singgung, pendeta gembala susah sekali dipersatukan, tetapi saya percaya Tuhan Yesus tetap kepala gereja. Mau gembalanya, mau pegawainya, mau bagaimana, Tuhan Yesus tetap kepala gereja. Dan dia bisa memaksakan apa yang jadi kehendaknya, rencananya terjadi atas kota kita dan bangsa kita, karena dia tetap adalah kepala. Dan itu saya percaya saudara datang ke sini itu karena Tuhan pilih saudara. Dan itu bagi saya suatu anugerah kalau kita ambil bagian dalam proyek besar Tuhan, membuka jalan, menggelar karpet merah supaya Tuhan datang melawat kota kita dan bangsa kita. Dan kita diberikan otoritas untuk mencabut, merobohkan semua yang sudah ditanam iblis atas kota dan bangsa kita, paham radikalisme dan macam-macam, perjudianlah, kemampuanlah, percinan, kita diberi otoritas untuk cabut semua yang ditanam oleh iblis. Karena itu Tuhan katakan, apa yang tidak pernah ditanam oleh Bapa akan dicabut sampai ke akar-akar. Dan itu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dalam konteks sebagai gereja Allah. Kita diberikan otoritas dan kita menanam yang ilahi yang dari Tuhan. Itulah kehadiran Tuhan, itulah keselamatan jiwa, itulah transformasi Tuhan atas kota dan bangsa kita. Itu semuanya tidak ada di sini. Saya pikir itu aja. Tuhan berkati kita. Dari Pak Pastor Doni.